Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan tabel distribusi normal ya untuk keperluan menghitung nilai probabilitas. Lalu bagaimana caranya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat soal yang terakhir dibahas di episode sebelumnya ya. Bahwa diketahui bahwa X adalah variabel random yang berdistribusi normal dengan rata-rata 300 dan sigmanya 50. Dan kita ingin tahu berapa probabilitas X lebih besar daripada 362. Kita awalnya kerjakan dulu dalam bentuk X, baru nanti ditransformasikan ke Z atau ke distribusi normal baku. Ya, kita sudah dapat bahwa nilai bentuk akhirnya gitu ya, di normal baku itu probabilitas Z lebih besar daripada 1,24. Dan ini kita bisa rubah dalam bentuk demikian. Nah, ini grafiknya ya. Nah, kita akan berfokus ke sebelah sini dulu gitu ya. Kita lihat, belum muncul ya laser pointernya. Kita akan berfokus ke sebelah sini dulu. Gimana sih gambarnya terhadap di grafik ini gitu ya. Kurang lebih Z 1,24 posisinya di sebelah sini gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengarsir ke sebelah kiri sesuai dengan tandanya. Nah, bagian yang diarsir itu adalah probabilitas Z kurang dari 1,24 ya. Nah, untuk menghitungnya kan ribet ya tadi fungsinya distribusi normal. Kalau kita tidak punya Excel, maka kita akan gunakan tabel. Dan seperti biasa, kalau buka tabel, dicek dulu judulnya. Bahwa judul ini adalah area atau luasan di bawah kurva normal ya. Oke, dan cek juga, dilihat bentuk grafiknya, dia ngarsirnya kemana? Ngarsirnya ke kiri ya, berarti tandanya ke sebelah kiri juga. Z lebih kecil daripada Z kecil. Ada juga nanti yang diarsirnya ke sebelah kanan, distribusi probabilitasnya. Nah, itu jadi harus hati-hati. Kita lihat di paling kiri ini adalah nilai Z hingga 1 angka di belakang koma, sedangkan 2 angka di belakang komanya itu ada di bagian atas. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menggunakannya, jadi kita ikuti dulu. Ini adalah continue-nya ya. Kelanjutannya dari tabel yang tadi masih negatif, yang ini adalah nilai Z-nya positif ya, nilai Z yang sebelah sininya positif. Kenapa kita pakai tabel yang ini? Karena yang ditanyakannya adalah probabilitas Z kurang dari sama dengan 1,24. Nah, di mana 1,24 posisinya adalah 1,2-nya di sebelah sini, 0,04-nya posisinya di sini. Nah, ketika kita tarik, nah hasilnya di sebelah situ. Dengan demikian, yang soal yang ini, itu bisa kita substitusi menjadi 1 minus 0,8925. Dan hasilnya adalah 0,1075. Dengan demikian, probabilitas Z lebih besar dari 1,24, yaitu 0,1075. Nah, karena bentuk distribusi normal itu simetris, maka kita akan membahas mengenai sifat simetris dari distribusi normal ya. Kita gambarkan fungsinya terlebih dahulu, di mana mu-nya itu sama dengan 0, karena kita akan membahasnya distribusi normal baku ya. Mu-nya 0, sigmanya sama dengan 1. Misalkan kita ingin tahu probabilitas Z kurang dari 0 berapa. Nah, karena 0, Z0 itu posisinya di tengah, maka sudah diketahui
Kalau kita ngarsir ke kiri dari tengah ini, maka hasilnya 50% ya. Ngarsir ke kiri dari tengah itu 50%. Nah, kalau ingin mengarsirnya ke kanan atau Z lebih besar daripada 0 juga sama, hasilnya 50% dan pengarsirannya menjadi seperti berikut. Yang warna kuning ya. Nah, kita ketahui bahwa probabilitas Z kurang dari 0 dan probabilitas Z lebih dari 0 itu nilainya sama karena sifat simetris. Nah, sekarang gimana kalau misalnya mengarsirnya di sebelah sini? Dia nggak pas di 0. Di sebuah nilai tapi nilainya negatif, dan ngarsir ke kanannya di sebuah nilai juga tapi nilainya positif. Nah, misalnya tadi kita lihat soalnya itu kan ingin cari taunya probabilitas Z lebih besar daripada 1,24 ya. Nah, karena sifat simetris, ini pasti nilainya akan sama dengan probabilitas Z kurang dari minus 1,24. Ya, teorinya seperti ini ya. Kita akan cek dulu apakah betul karena tadi punya sifat simetris. Nah, ini soal awalnya. Kemudian kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Dan ini sudah kita cari nilai di tabelnya. Dan hasilnya adalah sekian. Nah, ini adalah hasil perhitungan yang tadi. Nah, sedangkan kita ingin cari dengan menggunakan sifat simetris ya. Asalnya ini kita ubah menjadi bentuk ini dengan memanfaatkan sifat simetris. Dan nilai dari yang ini itu Z-nya minus 1,2 dan 0,04. Sehingga kita tarik garis, maka hasilnya sama ya, 0,1075. Oh, ini kelupaan nih nolnya ya. Nolnya kelupaan nih, seharusnya 0,1075, 0,1075. Nggak ada probabilitas lebih dari 1 ya, maaf itu typo, mohon dimaafkan. Nah, sudah lengkap sebenarnya, sudah bisa memahami distribusi normal, memahami distribusi normal baku, dan memahami bagaimana cara membaca tabel distribusi normal baku. Namun apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai cara membaca tabel distribusi normal baku. Selain itu juga telah dibahas mengenai sifat simetris dari distribusi normal baku dan dampaknya terhadap penggunaan tabel. Sudah diilustrasikan tadi. Sekian saja, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.